Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Saya sangat senang bisa berbagi ilmu dengan kalian semua. Perkenalkan, nama saya Serena Puji Angelina. Saya adalah mahasiswa di Universitas Kristen Duta Wacana di Prodi Manajemen. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran di dalam UMKM. Saya akan membantu kalian memahami konsep-konsep dasar, memberikan contoh-contoh praktis, dan menjawab pertanyaan yang mungkin kalian miliki. Berikut adalah beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah serangkaian aktivitas dan strategi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan pesan mereka kepada target audiens dengan tujuan mempromosikan produk, layanan, atau merek mereka. Komunikasi pemasaran mencangkup berbagai bentuk komunikasi, termasuk iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan pemasaran digital. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, iklan. Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang paling umum. Iklan bisa dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, televisi, radio, dan internet. Tujuannya adalah untuk menjangkau audiens yang luas dan membangun kesadaran merek. Iklan yang efektif adalah iklan yang menarik perhatian, mengkomunikasikan pesan dengan jelas, dan memotivasi audiens untuk mengambil tindakan. Promosi penjualan adalah aktivitas jangka pendek untuk mendorong pembeli atau penjual produk atau layanan. Contohnya termasuk diskon, kupon, kontes, dan sampel gratis. Promosi penjualan bertujuan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Hubungan masyarakat melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan memelihara citra positif perusahaan di mata publik. Contohnya termasuk siaran pers, acara amal, dan manajemen reputasi. Hubungan masyarakat membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Pemasaran langsung melibatkan komunikasi langsung dengan konsumen individu untuk menghasilkan respon langsung. Contohnya termasuk surat langsung, telemarketing, dan email marketing. Pemasaran langsung memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara personal dengan konsumen dan membangun hubungan yang lebih erat. Pemasaran digital mencangkup segala bentuk pemasaran yang menggunakan internet. Ini termasuk SEO, iklan online, pemasaran media sosial, dan pemasaran konten. Pemasaran digital sangat efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih tersegmentasi. Komunikasi pemasaran bertujuan untuk membangun kesadaran merek, menciptakan minat, menghasilkan keinginan, mendorong tindakan. Kesimpulannya, komunikasi pemasaran adalah elemen yang penting dalam strategi pemasaran perusahaan. Dengan memanfaatkan berbagai bentuk komunikasi, perusahaan dapat menyampaikan pesan mereka dengan efektif dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Kesuksesan komunikasi pemasaran sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang target audiens, pesan yang jelas dan menarik, serta penggunaan saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai dan melibatkan audiens tersebut. Materi yang kedua adalah UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini mengacu pada kategori usaha berdasarkan ukuran dan skala operasionalnya. Di Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Usaha mikro memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang dan omset tahunan maksimal 300 juta. Biasanya dikelola oleh keluarga atau individu dengan modal terbatas. Contohnya adalah warung kecil, pedagang kaki lima, dan usaha kerajinan rumah tangga. Usaha kecil memiliki jumlah karyawan antara 10 hingga 49 orang dan omset tahunan antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Usaha ini memiliki manajemen yang lebih terstruktur dibandingkan usaha mikro. Contohnya adalah toko grosir, restoran kecil, dan usaha produksi rumah yang lebih besar.
Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah memiliki jumlah karyawan antara 50 hingga 249 orang dan omset tahunan antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Struktur organisasi lebih kompleks dengan pembagian tugas yang lebih spesifik dan manajemen yang lebih profesional. Contohnya adalah pabrik kecil, perusahaan distribusi, dan perusahaan jasa dengan skala yang lebih besar. Peran dan manfaat UMKM. UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa peran dan manfaat UMKM. Penciptaan lapangan kerja. UMKM menyediakan sebagian besar pekerja di Indonesia. Pengentasan kemiskinan. UMKM berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan ekonomi. UMKM membantu menyebarkan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah. Inovasi dan kreativitas. UMKM sering menjadi sumber inovasi dan produk-produk kreatif dan unik. Kontribusi terhadap PDB, meskipun berskala kecil dan menengah, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional. Tantangan yang dihadapi UMKM. Meskipun memiliki peran yang penting, UMKM juga menghadapi beberapa tantangan, seperti akses ke modal, teknologi dan inovasi, pemasaran dan jangkauan pasar, sumber daya manusia, regulasi, dan birokrasi. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah dan berbagai lembaga lain menyediakan berbagai bentuk bantuan dan program seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan dan pendampingan, pemasaran dan promosi, teknologi dan inovasi. Dan materi kita yang terakhir adalah materi yang ketiga adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Resbolue. Resbolue adalah sebuah usaha kuliner yang menawarkan berbagai macam hidangan resbol yang lezat dan terjangkau. Berdiri sejak tahun 2020 disebabkan karena adanya COVID-19. Resbolue telah berhasil menarik banyak pelanggan dengan konsep makan praktis dan cepat. Resbolue menggunakan berbagai strategi komunikasi pemasaran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Mari kita bahas beberapa strategi utama mereka. Pertama, Resbolue fokus pada branding dan identitas visual yang kuat. Mereka menggunakan logo yang menarik, desain kemasan yang unik, dan warna-warna cerah yang mudah dikenali. Hal ini membantu membedakan Resbolue dari kompetitornya. Branding yang konsisten membuat Resbolue mudah diingat oleh pelanggan. Resbolue sangat aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Mereka memposting konten dan menarik seperti foto-foto makanan yang menggugah selera, video resep singkat, dan promosi khusus. Dengan memanfaatkan media sosial, Resbolue dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan dan membangun komunitas penggemar. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, Resbolue sering mengadakan promosi dan diskon. Contohnya, mereka menawarkan diskon khusus pada hari-hari tertentu, paket hemat, dan promosi building. Promosi ini efektif untuk meningkatkan penjualan dan mengundang pelanggan baru untuk mencoba produk mereka. Resbolue juga menjalin kemitraan dengan berbagai platform delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selain itu, mereka sering berkolaborasi dengan influencer makanan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan kemitraan dan kolaborasi ini, Resbolue dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kredibilitas mereka. Resbolue sangat memperhatikan umpan balik dari pelanggan. Mereka aktif dan mengumpulkan dan menanggapi review di media sosial dan platform delivery. Layanan pelanggan yang responsif juga menjadi kunci keberhasilan mereka. Dengan mendengarkan pelanggan, Resbolue dapat terus meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Dari studi kasus Resbolue, kita bisa belajar bahwa komunikasi pemasaran yang efektif melibatkan berbagai strategi yang saling mendukung. Mulai dari branding yang kuat, kehadiran aktif di media sosial, promosi yang menarik, hingga layanan pelanggan yang responsif. Semua berkontribusi pada kesuksesan sebuah usaha. Saya harap video ini membantu kalian memahami bagaimana strategi komunikasi pemasaran dapat diterapkan dalam bisnis nyata. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan selamat belajar.